Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan yang baik ini, dalam video ini kami akan kabarkan informasi yang penting bagi teman-teman, terutama yang mengikuti di seleksi kompetensi tahap yang kedua. Namun sebelum kita bahas informasi penting ini, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Insya Allah kami akan sampaikan informasi terbaru ya dari P3K Guru di channel kami. Nah, di seleksi di tahap yang kedua, teman-teman pasti sudah mengetahui ya bahwa di tahap yang kedua itu ada 4 kategori guru yang bisa mengikuti di seleksi tahap yang kedua, yaitu dari guru honorer, sekolah negeri yang tidak lolos tahap pertama, kemudian guru kategori 2 yang tidak lolos di seleksi tahap yang pertama, kemudian ditambah dengan guru swasta dan juga guru lulusan PPG atau lulusan PPG. Nah, dari keempat kategori ini, kategori guru ini nantinya akan bersaing, kemudian mengerjakan ujian. Nah, dimana nantinya akan diperlakukan yaitu 3 kategori nilai ambang batas. Nah, ini harus teman-teman pahami. Kalau di tahap yang pertama itu sebagian besar hanya diisi guru honorer di sekolah negeri atau hanya dirinya saja bersaing dengan dirinya sendiri. Makanya untuk penerapan 3 kategori nilai ambang batas ini tidak terasa seperti itu ya. Nah, di tahap yang kedua karena ini persaingan bebas, maka akan sangat penting memahami dari penerapan 3 kategori nilai ambang batas ini. Nah, kami akan sampaikan ya. Jadi kategori nilai ambang batas itu ada 3 ya, ada 3. Nah, kategori yang pertama adalah nilai ambang batas yang ditetapkan pada awal penyelenggaraan P3K Guru 2021. Nah, nilai ambang batas ini sesuai dengan yang tercantum pada Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Nah, ini adalah nilai ambang batas yang pertama. Kemudian, untuk nilai ambang batas yang kedua adalah nilai ambang batas kategori kedua diberlakukan bagi peserta yang berusia paling rendah 50 tahun saat pendaftaran P3K Guru tahun 2021. Nah, khusus untuk peserta yang memenuhi kriteria tersebut, nilai ambang batas nantinya ditetapkan berbeda ya dari kategori yang pertama, dari usia yang belum 50 tahun. Kemudian ada kategori atau nilai ambang batas kategori 3. Nah, kategori 3 ini adalah penyesuaian untuk materi seleksi kompetensi teknis. Jika pada kategori 1 nilai kompetensi teknis berdasarkan keputusan Menpan 1127, namun pada kategori 3 ini sesuai dengan yang terlampir dalam Kemenpan RB nomor 1169 yang sudah mengalami penurunan ya, penurunan dari passing grade-nya, diturunkan. Nah, saya akan berikan secara umum seperti ini gambarannya. Jadi untuk nilai ambang batas itu sosiokultural dan wawancara itu seperti ini. Jadi untuk manajerial dan sosiokultural, nilai ambang batas kategori 1. Jadi ini passing grade yang pertama ya, atau nilai ambang batas yang ditetapkan pertama kali itu 130 dan 24 untuk wawancara. Kemudian nilai ambang batas kategori 2 ini diterapkan untuk guru yang berusia 50 tahun pada saat pendaftaran, itu 110 untuk manajerial dan sosiokultural dan wawancara 20. Sedangkan untuk kategori 3 sesuai dengan keputusan Menpan 1169 ya, itu sama dengan nilai ambang batas kategori yang pertama, yaitu 130 untuk manajerial dan sosiokultural dan 24 untuk wawancara. Nah, untuk manajerial dan sosiokultural beserta wawancara ini biasanya dari hasil di seleksi tahap yang pertama ya, itu teman-teman tidak begitu kesulitan, akan tetapi di kompetensi teknis itu biasanya teman-teman banyak ya, bukan semuanya, tapi banyak yang mengalami kesulitan, kendala sehingga mendapatkan nilai di bawah passing grade ya. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, ini adalah nilai ambang batas untuk kompetensi teknis. Nah, sebagai contoh ya, untuk guru TK atau guru kelas TK, maka nilai ambang batas kategori 1 260. Kemudian nilai ambang batas kategori 2 itu tidak ada. Maksudnya
Karena di usia 50 tahun itu memiliki nilai kompetensi teknis otomatis 100% atau sama dengan orang yang memiliki sertifikat pendidik, khusus bagi yang mendaftar sudah 50 tahun. Nah, kemudian nilai ambang batas kategori 3 untuk kompetensi teknis ini diturunkan ya. Nah, ini yang sudah mengalami penyesuaian atau pengurangan nilai ambang batas. Ini di kategori yang ketiga. Nah, untuk guru agama seperti ini ya, ambang batas yang pertama 325, kemudian untuk nilai ambang batas kategori 2 itu 100%, 500 poin. Kemudian nilai ambang batas kategori 3 untuk guru agama menjadi 275. Kemudian untuk guru kelas ya SD 320 untuk kategori yang pertama. Kemudian kategori 2 otomatis 500 dan kategori 3 menjadi 270. Nah, ini contohnya. Kemudian sebenarnya bagaimana untuk penerapannya seperti itu. Misal ya, di 1 SD terdapat lowongan guru agama Islam. Nah, 1 agama Islam. Sedangkan pelamarnya ada 3. Kemudian bagaimana cara penerapan dari nilai ambang batas ini, seperti itu kan ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah mungkin ya saya nilainya untuk nilai agama ya, misalkan mengikuti di formasi guru agama, saya nilainya hanya 280. Apakah saya bisa lolos? Padahal kalau kita lihat untuk nilai ambang batas teknisnya untuk agama itu 325 di kategori 1 dan kategori 3 275. Apakah bisa lolos? Nah, kita harus bisa pahami dulu bagaimana penerapannya ya. Nah, kita coba lihat untuk bagaimana sih sebenarnya implementasi atau penggunaan dari ketiga nilai ambang batas ini ya. Nah, seperti ini. Jadi, ketiga kategori nilai ambang batas tersebut akan diberlakukan pada seluruh pelaksanaan P3K Guru 2021. Jadi, teman-teman di seleksi kompetensi yang kedua juga masih digunakan. Nah, penetapannya akan diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ketentuannya. Jadi yang pertama, seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan peringkat terbaik. Nah, jadi yang pertama, seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Misal ya, sebagai contoh tadi, ada guru agama, 1 formasi tapi diperebutkan oleh 3 guru. Dan semuanya passing grade di nilai ambang batas yang pertama. Misalkan kategori orang yang pertama 325, orang kedua 330, orang ketiga 335 untuk nilai ambang batas teknisnya. Sedangkan untuk wawancara sosiokultural manajer sama. Terus siapa yang lolos? Tentunya adalah dengan peringkat terbaik kalau semuanya passing grade. Nah, itu yang pertama. Jadi diberlakukan. Jadi kalau teman-teman bersaing dengan guru lain, kemudian teman-teman sudah passing grade, yang lain tidak passing grade, otomatis teman-teman yang lolos ya, passing grade sesuai dengan kategori pertama. Nah, jika setelah nilai ambang batas kategori pertama diberlakukan masih ada alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka peserta yang berusia paling rendah 50 tahun akan diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Nah, sebagai contoh misalkan dari ketiga tadi ya, guru agama tadi tidak ada yang passing grade. Nah, usianya 25, 25 dan 50 tahun. Nilainya tidak ada yang passing grade sesuai dengan kategori yang pertama. Nah, maka yang akan menduduki formasi tentunya adalah yang 50 tahun ketika wawancara dan sosiokultural manajernya passing grade. Kenapa? Karena setelah nilai ambang batas 1 diimplementasikan dan tidak ada yang lolos, maka otomatis nilai ambang batas kedua ini yang digunakan. Yang peserta berumur 50 tahun ke atas akan mendapatkan nilai teknis 100% atau 500. Tentunya guru 50 tahun akan gembira saat mereka bersaing dengan orang-orang muda di situ, tetapi tidak ada yang melampaui nilai ambang batas kategori 1. Nah, itu contoh yang kedua, penerapan yang kedua. Kemudian kapan nilai ambang batas ketiga itu diberlakukan? Nah, jika nilai ambang batas kategori 1 dan 2 sudah diberlakukan, namun masih ada alokasi yang belum terpenuhi,
maka seluruh peserta akan diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik. Nah, misalkan dari tadi ya, satu formasi guru agama itu yang melamar 3, setelah nilai ambang batas yang pertama diberlakukan tidak ada yang passing grade, kemudian tidak ada yang 50 tahun, misalkan semuanya berusia 25 tahun, maka nilai ambang batas kategori 3 ini diberlakukan untuk teknis ya. Ini syaratnya manajerial dan sosiokultural sudah wawancara sudah lolos passing grade. Nah, nilai ambang batas kategori 3 ini baru diberlakukan. Jadi siapa yang menduduki jabatan? Tentunya yang nanti yang passing grade sesuai dengan nilai ambang batas 3. Misalkan tadi pertanyaan saya nilainya cuma 280, bisa lolos atau tidak? Bisa saja. Misalkan teman-teman melamar formasi guru agama sekarang dan tidak ada pesaing. Nah, itu sangat menguntungkan, tidak ada pesaing. Otomatis teman-teman walaupun nilainya 280 untuk teknisnya, tadi syaratnya ya, wawancara dan sosiokultural manajerial sudah lolos passing grade, maka teman-teman cukup 275 saja untuk guru agama agar bisa lolos. Tapi dengan catatan teman-teman hanya sendiri di situ. Nah, 275 itu teman-teman sudah bisa lolos. 280 tentunya lolos. Nah, ini adalah penerapan dari 3 nilai ambang batas seleksi kompetensi baik pertama, kedua, dan ketiga ya, karena ini berlaku untuk seleksi P3 guru di tahun 2021 kategori nilai ambang batas. Nah, semoga penjelasan yang sederhana ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.